Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introduce myself. My name is Istiqomah with NPM 2241121 from Management 22 B Class. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai teknik sampling. Teknik sampling. Tujuan sampling. Tujuan dari teknik sampling adalah untuk mengambil sampel yang representatif dari populasi yang lebih besar. 1. Mengurangi biaya dan waktu. Dengan menggunakan teknik sampling yang tepat, kita dapat menghemat biaya dan waktu dalam proses pengumpulan data. 2. Menghindari bias. Sampling yang baik dapat membantu menghindari bias yang mungkin muncul dalam pengambilan sampel. 3. Meningkatkan validitas. Dengan menggunakan teknik sampling yang valid, hasil penelitian kita dapat diterapkan dengan lebih luas. Pendekatan sampling. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam teknik sampling termasuk profitability sampling. Menggunakan metode pengambilan sampel acak untuk memastikan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Non-profitability sampling. Menggunakan metode pengambilan sampel yang tidak acak, seperti convenience sampling atau snowball sampling. Mixed method sampling. Menggunakan kombinasi dari metode-metode sampling yang berbeda untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap. Selanjutnya, metode sampling. Ada beberapa metode sampling yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, simple random sampling. Mengambil sampel acak dari populasi dengan cara yang sederhana. Yang kedua, stratified sampling. Memisahkan populasi menjadi beberapa strata dan mengambil sampel acak dari setiap strata. 3. Cluster sampling. Memilih kelompok-kelompok tertentu dari populasi dan mengambil sampel dari setiap kelompok. 4. Systematic sampling. Mengambil sampel dengan menggunakan suatu sistem, seperti memilih setiap ke N dari populasi. Rumus teknik sampling. Beberapa rumus penting dalam teknik sampling termasuk: yang pertama, jumlah sampel yang diperlukan. Rumus yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel yang diperlukan dalam penelitian. 2. Error margin. Rumus yang digunakan untuk menghitung sejauh mana hasil pengambilan sampel mewakili populasi secara keseluruhan. Yang ketiga, tingkat keyakinan. Rumus yang digunakan untuk menentukan tingkat keyakinan yang diinginkan dari dalam hasil penelitian. Selanjutnya, teknik sampling acak sederhana. Teknik sampling acak sederhana adalah metode pengambilan sampel yang paling sederhana dan mudah dipahami. Prinsip: menggunakan metode pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan struktur populasi. Langkah-langkah. Yang pertama, menentukan ukuran sampel yang diinginkan. 2. Menggunakan random number generator untuk memilih sampel secara acak. 3. Mengumpulkan data dari sampel yang terpilih. Kelebihan: sederhana, mudah diterapkan, memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih. Teknik sampling stratifikasi. Teknik sampling stratifikasi melibatkan pemisahan populasi menjadi beberapa strata dan pengambilan sampel dari setiap strata. Prinsip: pengelompokan populasi ke dalam strata berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Langkah-langkah. Yang pertama, menentukan strata-strata yang akan digunakan. 2. Menghitung ukuran sampel yang diperlukan untuk setiap strata. 3. Mengambil sampel secara acak dari setiap strata. Kelebihan: menghasilkan sampel yang lebih representatif dan akurat, serta memungkinkan adanya perbandingan dan analisis lebih mendalam di setiap strata. Teknik sampling cluster. Teknik sampling cluster melibatkan pemilihan kelompok-kelompok atau cluster dari populasi dan pengambilan sampel dari setiap cluster. Prinsip:
Memilih kelompok random dari populasi dan mengambil sampel dari setiap kelompok. Langkah-langkah. Yang pertama, menentukan kelompok yang digunakan sebagai kluster. Kedua, menghitung jumlah kluster yang akan diambil sebagai sampel. 3. Mengambil sampel dari setiap kluster secara acak. Kelebihan, mempermudah pengambilan sampel dalam situasi di mana populasi terdiri dari kelompok-kelompok yang terkumpul secara geografis atau secara alami. Teknik sampling sistematik. Prinsip, memilih sampel dengan menggunakan sistem aturan tertentu, seperti memilih setiap ke N dari populasi. Langkah-langkah, yang pertama menentukan jumlah sampel yang diinginkan. 2. Menghitung jumlah interval antara sampel yang akan diambil. 3. Memilih sampel awal dengan metode acak. Kemudian, memilih sampel berikutnya dengan menggunakan interval yang sudah ditentukan. Kelebihannya, mempermudah pengambilan sampel dalam populasi yang luas, memberikan hasil yang cukup representatif, dan relatif mudah untuk digunakan.